malam berganti malam nih teman-teman, ya, sampai kita nggak tahu apa bedanya malam hari ini dan malam besok tuh, sampai-sampai mirip sekali gitu ya. Dan kita menunggu-nunggu warna lain dari malam itu. Betul kan? Hanya hanya dan jika hanya gitu ya. Kita itu memiliki cara menilai atau cara menakar gitu. Dari semua dimensi waktu itu baru kita memperoleh dimensi yang berbeda. Kalau tidak, ya kita akan jalani dengan uh, kemuliaan yang terbatas gitu. Ya, kemuliaan yang menurut hikmatnya dunia gitu. Itu kalau masih untung tuh kalau ada kemuliaannya teman-teman. Tapi kalau yang ada adalah uh, apa ya namanya ya, um, kalau yang ada itu adalah kegelapan gitu ya, kegelapan itu maka uh, Keniscayaan. iya, maksudnya kalau yang ada itu adalah kegelapan maka uh, betapa gelapnya kehidupan itu kan, betapa gelapnya kehidupan itu. Kita kadang tidak sadar itulah warna yang sesungguhnya, itulah warna yang sesungguhnya, ya, karena di dalam tubuh yang fana ini itu tidak memiliki unsur kehidupan, tidak memiliki unsur kehidupan yang terbatas gitu, yang akan dibatasi oleh satu waktu. Yang suka nggak suka kita pada saat kesudahannya itu datang, maka kita harus terima. Jadi dia memiliki kemuliaan yang sementara gitu. Dan kalau masih ada kemuliaan itu, artinya gini, uh, dengan segala sesuatu yang tersisa, gitu, segala sesuatu yang tersisa pada manusia, gitu ya, pada manusia dapat mencoba untuk uh, adaptif, gitu, menyesuaikan diri dengan keadaan. Maka dia dapat mensiasati diri, gitu, sehingga sedemikian rupa sehingga kondisi itu dia dapat kendalikan gitu sehingga dia tidak tertekan. Ya, contohnya saja orang kemudian dapat uh, dengan berbagai cara gitu kan mendapatkan tingkat pendidikan tertentu sehingga dia mendapat tingkat ya performansi tertentu dan kemudian dia mendapat tingkat pendapatan tertentu. Dengan itu dia dapat mensiasati hidup. Kurang lebih hari-hari dia dapat kendalikan. Kalau satu hari perlu, kalau satu hari menurut keadaannya, menurut keadaannya, maksudnya kalau tinggal di pinggiran gunung begitu saudara ya, dengan di tengah kota metropolitan, pasti keadaannya berbeda. Beras tidak punya harga di pinggiran gunung karena semua orang tuh punya padi, kan gitu. Tidak ada yang tidak ada yang jual tidak ada yang jual beli. Yang ada adalah memberi dan menerima. Di satu daerah di Jawa Barat itu teman-teman, padi itu nggak boleh dijual. Jadi semua orang punya lumbung. Ya, saya sama Bu Esther tuh kunjungi tempat itu tuh, semua orang punya lumbung padi dan tidak ada orang jualan padi. Nggak boleh jualan padi. Gitu. Kalau orang itu butuh ya orang kasih orang lain gitu. Keadaannya beda dengan orang di tengah metropolitan yang
tidak ada sawah kan, tidak ada tempat untuk menanam padi gitu. Sehingga beras itu menjadi sangat mahal gitu, ya, pada tingkat tertentu. Tapi kalau orang yang tinggal di kota metropolitan ini memiliki income yang dapat mengendalikan itu, ya, kasihlah contoh nih saudara. Orang di tengah metropolitan punya penghasilan katakan 1 bulan 20 juta. Beras tidak ada masalah buat dia. Gitu. Pasti tidak masalah. Orang berpenghasilan 20 juta tidak akan masalah mengenai beras. Tapi coba dia berpenghasilan 1 juta misalnya gitu. Ya. Kita realistis benar. Saya selalu membawa saudara ke satu realitas yang saudara bisa jangkau dengan pikiran, dengan dinamika hidup sehari-hari supaya saudara dan saya dapat eh, memahami keterbatasan dari kemuliaan itu. Keterbatasan dari kemuliaan itu. Kemuliaan yang ber berlabuh gitu, ya. Berlabuh pada uh, uh, hikmat dunia gitu. Hikmat dunia. Kemuliaan yang berlabuh pada hikmat dunia. Betapa terbatasnya gitu. Dan itu sesuai dengan keadaan. Ya, sesuai dengan keadaan. Kalau orang dapat mensiasatinya, akan semakin mungkin untuk dia dapat mengendalikan gitu dinamika hidupnya gitu ya. Orang yang kemudian punya penghasilan ya teman-temannya, misalnya 30 juta tiap bulan gitu, dia tidak akan punya masalah mengenai rumah gitu ya. Mudah untuk di tengah metropolitan itu dia bisa memutuskan untuk tinggal di mana bisa gitu. Tapi saudara, ya, kalau punya penghasilan kurang dari 5 juta atau 5 juta itu sulit sekali untuk mensiasati mengenai di mana tinggal gitu. Ya, di tengah metro. Tapi kalau misalnya di ujung lereng gunung itu tidak ada masalah pasti. Untuk bangun rumah potong kayu di hutan. Saya udah lihat itu ya, orang potong kayu di hutan dan buat rumah gitu, buat rumah. Semua talinya itu semua dari hutan, semua dari hutan, ya. Tapi saudara tahu sama-sama rumah, yang satu, mohon maaf ya, yang satu potensial untuk dapat penyakit paru-paru itu lebih tinggi daripada yang rumahnya lebih proper gitu ya, lebih lebih apa ya, lebih berfungsi dengan semestinya gitu ya, tidak ada lubang-lubang angin gitu loh ya. Teman-teman pernah lihat kan rumah yang pakai kayu-kayu ya, tempelin ini waktu kita kunjungan ke satu tempat itu kita tuh tidur itu uh, kita itu tidur itu ya Di balai-balai. ya dibalik jadi tempelan tempelan papan-papan masih ada lubangnya ke bawah saudara, masih ada lubang ke bawah dan di bawah itu ada apa saudara, binatang-binatang di bawah itu ya, di bawah balai-balai di bawah balai-balai enggak di bawah papan ya, di bawah papan. Berarti Bu Esther dapat yang lebih bagus. Ya saya itu ya Saya di tempat tidur, Pak. Dapat tempat tidur. ini di bawah nih, di bawah ada papan-papan gitu jadi kelihatan, masih kelihatan ke bawah itu saudara ya. Nah, itu kalau 2-3 hari, kalau 2-3 minggu, kalau 2-3 bulan, kalau 2-3 tahun itu berbeda gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kalau penyuluhan kesehatan ke tempat di bawah lereng itu, apa yang kita dapatkan? Daftar penyakit yang sama, paru-paru itu kan, bronkitis gitu kan, gitu, peradangan di mana-mana karena ini kan dingin gitu kan, cuaca kan gitu.
terbatas teman-teman ya. Di kota ya keterbatasannya terbatas, tapi keterbatasannya ya kemungkinan dia bisa dia bisa atasi gitu sedikit lebih baik dengan yang di lereng gunung. Itu nyata bagi kita bahwa dia terbatas ya. Kemuliaan yang dilabuhkan pada hikmat dunia itu, saudara, itu sangat terbatas. Apa namanya? Dom ya, dom shield ya, yang Israel itu saudara teman-teman tahu? Namanya apa? Jadi ada shield dome. Dome tahu ya, seperti ini, seperti kubah, tahu ya, kubah gitu. Nah itu ada shield atau penangkal. Nah Israel itu ada penangkal rudal, penangkal rudal. Jadi katanya begitu, bukan katanya, itu orang tahu kan bahwa Israel itu kenapa sulit untuk ditembus rudal karena dia punya dome shield gitu. Iron Dome Shield gitu. Kebayang ya, Iron Dome. Iron tuh apa? Besi ya. Ya, baja. Iron Dome Shield. Tapi 7 Oktober hari Sabtu kemarin tembus. tembus. Saya ngomongnya aja agak emosi. tembus. 5 ya ada juga yang nggak masuk. Tapi dari 5.000 yang diterbangkan dari Gaza, cuma 1.000 yang ditahan oleh dom itu. Tembus. Jadi saya mengerucut nih ya ke Zoom kita ya. Kalau lereng-lereng gunung itu Pak, apa hubungannya sama Zoom ini? Oke, ya maju dikit ya. Ini umat pilihan ini. Punya hikmatnya, hikmat dari hukum Taurat. Ya kan gitu kan? Yahudi ini gitu ya. Katanya pikiran. Terbatas kan? Nah, 2 Korintus pasal 3 itu berkata memang begitu. Kemuliaan yang ya datang. Jadi begitu, kemuliaan yang datang melalui perintah itu, yaitu hukum tertulis itu, kemuliaannya sementara. Nah, saudara bisa ikutin nggak? Ya, saya tiba-tiba nih gitu saudara, diingatkan Tuhan tuh, coba ya, bayangkan itu. Ya, wah itu sampai Perdana Menteri Israel itu ini jadi kita harus ngomongnya pelan-pelan ini ya. Gak tahu YouTube-nya bisa take down juga nih nanti. Ya, ini heboh sekali nih. Jadi ini ya Netanyahu itu Perdana Menteri itu bilang pokoknya Gaza bakal diporak-porandakan. Semua sipil keluar dari situ, arus listrik padam diputuskan suplainya, itu akan dihancur leburkan. Dan kebayang adidaya, negara-negara adidaya itu stand behind. Wah. Ya, Presiden Amerika Serikat dia bilang we are stand behind Israel. Tapi kita lihatlah nanti kalau muncul, nanti aku khotbah lagi sini kalau kemuliaan itu terbatas. Ya. Penting untuk mengangkat itu dan sangat kontekstual, bukan hanya tekstual, tapi kontekstual, relevan sekali. Ya, itu terkenal saudara. Namanya Iron Dome Shield. Jadi memang ada dan itulah kenapa Israel kok bisa negara kecil gitu ya. Hamas itu kan semua musuh kan di sekitarnya itu ya gampang aja kan sebenarnya itu untuk menyerang, tapi dia punya gitu. Dan entah kenapa yang terjadi ya, tapi entah kenapa yang terjadi itu bisa tembus sekian lebih ya, kebayangkan 5.000 hanya 1.000 kira-kira yang tertahan oleh Iron Dome Shield itu. Roh Kudus bisikkan itu aja. Itulah. Ya, itu kemuliaan itu terbatas sekalipun itu datang melalui hukum Taurat itu. Jadi Yahudi gitu ya, taat pada hukum itu
Tapi kemuliaan yang lahir dari situ itu terbatas gitu. Karena apa, saudara? Sorry, kemuliaan dari yang muncul dari situ itu apa? Sementara. Jadi ingat ya, yang tadi kemuliaan yang berlabuh pada hikmat dunia itu terbatas. Terbatas. Sangat terbatas. Artinya dalam kualitas itu jauh dari semestinya gitu. Tapi yang satu ini itu sementara. Artinya apa? Dia bisa sampai pada satu klimaks tapi hilang. Nah, makanya 2 Korintus pasal 3 katakan begini. Kemuliaan yang muncul di Musa itu pudar. Dia itu sementara gitu. Nah, kenapa, saudara? Karena orang-orang Yahudi atau orang-orang Yahudi yang, ya tidak semua orang Yahudi ya, Petrus orang Yahudi, Paulus orang Yahudi, tapi tidak seperti orang Yahudi yang tidak mengenal atau tidak memiliki tempat di hatinya untuk Kristus. Tidak punya tempat di hatinya untuk Kristus. Oke? Orang Yahudi yang hanya benar-benar berlabuh pada hukum Taurat itu, yaitu perintah tertulis, dikatakan begitu kan, perintah tertulis, maka kemuliaan yang datang oleh perintah tertulis itu sementara dan pudar gitu. Jadi sempat kan, sampaikan Musa itu bercahaya mukanya, luar biasa kan, berarti mirip sama Yesus dong waktu dimuliakan di atas bukit itu kan, berarti luar biasa kan gitu. Tapi sementara. Nah, kenapa bisa? Kenapa? Karena melabuhkan sesuatu, melabuhkan pengharapannya itu di sini, di bumi ini, yang terlihat gitu. Nah, ya, kita muncul nih kata-kata pentingan. Ketika kita melabuhkan sesuatu pada hikmat dunia, maka kemuliaan itu terbatas. Tetapi kalau kita melabuhkan nih, diri kita pada hikmat yang datang melalui hukum tertulis yang sementara, maka dia akan pudar gitu. Dia akan pudar. Tetapi ya, dia akan pudar. Dan kalau pudar maka tidak selama-lamanya. Gitu. Tidak akan selama-lamanya. Allah mau supaya manusia itu untuk selama-lamanya berada di dalam tempat kudusnya, dan untuk selama-lamanya ada di tempat kediamannya. Ya, dia janji itu. Ini perjanjian yang baru itu. Aku mau supaya tempat kudusku ada di antara kamu, dan tempat kediamanku selama-lamanya ada di tengah-tengah kamu. Gitu. Tidak sementara. Makanya Yesus Kristus, anak tunggal dan anak sulung Bapa itu. Jadi bukan hanya anak tunggal Bapa, ya, saudara ya. Dia itu anak yang sulung. Itu diutus oleh Allah sendiri untuk apa? Untuk membawa orang kepada apa? Ayo jawab. Kemuliaan yang selama-lamanya itu. Gitu. Kemuliaan yang selama-lamanya itu disebut apa? Kemuliaan yang sejati. Ada yang lain? Kemuliaan yang selama-lamanya itu disebut kemuliaan yang 1 Petrus 5 ayat 10. Kemuliaan yang pasti ada yang tahu. 1 Petrus 5 ayat 10. Kemuliaan yang Kekal. kekal. Ya, saya nggak tahu. Apa Mira, Yuli, sama Yanti lagi tertidur? Ya, kalian jangan. Ini Bu Esther cuma 2 kali hadir setiap 5 hari di sini, ya. Ya, tapi saya yakin ini ya agak-agak agak grogi karena ada Bu Esther ya. Mungkin gitu ya. Iya, ya bilang iya supaya nyambung langsung biar kita terus.
Ya, iya, gitu Yanti. Jadi, adakah engkau berseri-seri kalau engkau sedang berbuat baik? Iya, berarti kita dengan senyum itu orang udah tahu dia berbuat baik. Itu menurut Alkitab. Oke, teman-teman, ini gini loh. Saudara harus benar-benar melihat ikut Yesus itu hanya dengan satu kata itu. Glory, kemuliaan. Karena Bapa nggak punya agenda lain. Gitu. Ujung dari keselamatan itu kemuliaan. Kalau keselamatan tidak berujung pada kemuliaan, apa saudara? Seperti keluar dari dalam api. Saya ulangi. Kalau keselamatan berujung bukan dengan kemuliaan, maka seperti keluar dari dalam api. Itu maksudnya apa? Pekerjaannya terbakar. Itu artinya apa? Tidak tahan uji. Itu artinya imannya tidak sempurna. Amin. Itu artinya apa? Roh-roh dia sebagai orang-orang benar tidak menjadi sempurna. Itu artinya apa? Tidak bisa jadi korban-korban sulung bagi Allah. Itu artinya apa, saudara? Roh sulung, karunia roh sulung yang diberikan, itu tidak sampai membuat dia diberikan tubuh mulia yang serupa dengan Kristus. Jadi, saudara hanya bisa berbeda dengan orang ateis yang tidak punya agama, yaitu menyandarkan diri pada hikmat dunia, dan saudara hanya bisa berbeda dengan orang-orang beragama yang menyandarkan diri pada hukum tertulis yang kemuliaannya itu sementara, tadi kemuliaannya terbatas, hanya bisa berbeda kalau dapat masuk ke dalam kemuliaan yang kekal. Kemuliaan terbatas, kemuliaan sementara, saudara harus sampai kepada kemuliaan yang kekal. Itu rancangannya Allah. Nggak tahu dari mana itu. Pasti dari Roh Kudus. Bapak Ibu itu loh. Saudara, kalau karena saya benar-benar mencoba merenungkannya, ya, hampir tiap malam ikut diskusi lintas agama gitu. Hampir mirip gitu ya. Tapi ketika masuk dalam kebenaran itu, mengenai kemuliaan yang kekal itu, jadi totally berbeda. Nggak ada agama yang punya ya penyingkapan kebenaran mengenai kemuliaan yang kekal itu. Nggak ada, saudara. Ya, mereka tidak punya penyingkapan itu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kita perlu melihat, ya, benar-benar menangkap itu. Supaya apa? Supaya apa, saudara? Wah, kita ketika bilang mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Itu memiliki nilai yang kaya gitu, kaya gitu. Karena mengikut Yesus itu Yesus yang kita kenal gitu ya. Itu pengetahuan akan kebenaran, itu pengenalan akan anak Allah, itu begitu kaya. Begitu kaya gitu. Nah, kekayaannya di mana? Kekayaannya adalah bayangkan saja, saudara. Ya, bayangkan saja. Kemuliaan yang sementara ini pudar gitu. Sementara Kristus datang itu menyingkapkan sehingga timbul kemuliaan yang kekal ini. Dan kemuliaan yang kekal ini disebut apa, saudara? Kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu. Mengatasi segala sesuatu. Kalau saya mau panjangkan gitu ya, saudara. Kemuliaan ini mengatasi segala sesuatu. Dia mau bilang begini. Mengatasi apa yang ada di bumi ini. Dan nanti mengatasi apa yang ada di surga. Itu. Luar biasa itu, saudara. Kalau itu menjadi kobaran api, saya ulang nih ya, kalau itu menjadi kobaran api di dalam batinmu, maka kau pasti bisa tahan uji terhadap apa? Nyala api itu. Ya, saudara ingat kemarin ya, Yesus datang ya dalam kemuliaannya itu dengan matanya, saudara.
dengan mata seperti nyala api. Itu. Jadi kalau kita bilang, wah nanti itu benar-benar dibakar ya. Enggak, saudara. Dia datang dengan mata seperti nyala api. Artinya apa? Dia menembus sampai ke dalam batin dan hati. Ke dalam hati dan batin, saudara. Kalau dalam bahasa aslinya itu jantung dan ginjal. Gitu. Artinya sesuatu yang pusat. Saudara, kalau ginjal saudara rusak, rusak. Itu cuman hitungan beberapa saat rusak semua. Karena apa? Pusat pengatur darah, gitu kan, transportasi darah. Jantung, pompa udara, kan. Jadi tidak ada yang tersembunyi, ya, tidak yang karena saudara apa? Ya karena itu ya. Nanti kita lanjut. Karena apa? Karena dialah yang uh, menghidupi firman itu, dan firman itu kuat, hidup. Dia bisa memisahkan, gitu ya. Ya, pemikiran dan hikmat manusia, ya, sumsum dari tulang-tulang. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Jadi ketika dia datang seperti mata, bukan dengan mata seperti nyala api, itulah yang menguji, ya, pekerjaan yang dibangun orang di atas dasarnya Kristus itu. Dan itu ada pekerjaan yang mulia yang tidak akan terbakar, saudara. Tetapi ada pekerjaan yang terdiri dari kayu, rumput, jerami, terbakar. Yang menarik di situ adalah mereka juga diselamatkan, tetapi seperti keluar dari dalam api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemuliaannya itu pudar. Kemuliaannya itu sementara. Itu kemuliaan yang sementara tuh. Pudar gitu. Pudar. Jadi hilang. Tadinya ada gitu. Nah, makanya menarik gitu, Saudara. Ketika orang menerima Kristus, itu kan dihapuskan dosanya kan. Dalam arti pelanggarannya tidak diperhitungkan gitu. Tidak diperhitungkan di mata Allah karena Allah melihat Kristus gitu. Tetapi perjalanan hidup ini teruskan. Nah, ruang kosong di depan diisi dengan apa? Itu adalah pasti tuayan-tuayan itu, ya kan? Gitu. Nah, dari sana muncul apa? Dari sana muncul setiap tindakan, setiap keputusan itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan emas atau kayu yang tahan ujian api atau yang terbakar. Gitu. Ya. Saudara bisa ingin membayangkannya seperti api benar-benaran, itu tidak relevan. Tapi bayangkan bahwa anak manusia itu datang dengan mata seperti nyala api. Jadi dia lihat kamu begini aja nih, Yanti. Pasti kalau saya begini seperti ini ya, orang seperti kelihatan saya semua kan. Nah, gitu. Saya mengarahkan diri ke sini, Pak. Tidak ada yang tersembunyi kan? Itu yang Ibrani 12 ayat berapa itu? Ayat 15 tuh. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Kan? Kan 14-nya firman Allah itu hidup dan kuat. Gitu. Di ayat 15-nya itu kita akan mempertanggungjawabkan, tidak ada yang tersembunyi kan gitu. Jadi ukurannya itu yang menarik ada, saudara. Ukurannya itu mengenai kemuliaan gitu. Nah, kemarin-kemarin tuh kita sering membahas kemuliaan dari versinya Paulus. Nah, mari kita lihat ya. Sesungguhnya yang paling original itu sebenarnya yang dibawa oleh Petrus loh. Memang Paulus mendeskripsikan cukup lebih panjang, lebih lebar gitu ya, lebih detail gitu ya. Tapi Petrus straight to the point gitu, langsung ke jantungnya. Nah, saya ingin malam hari ini ya, karena kita mau membahas soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu saya nggak mau langsung ke situ karena soal nomor berapa ya kemarin ya? Nomor 10 ya kalau nggak salah ya. Tapi nomor 2 yang paling sulit gitu ya. Saya lihat akurasinya paling rendah. Itu bicara mengenai kepenuhan Allah gitu. Kita bicara kepenuhan Allah itu kaitannya dengan apa? Itulah yang dibilang
sempurna seperti Bapa. Jadi teman-teman ya, kalau ketemu Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna. Dari kata haruslah kamu sempurna, seolah-olah ada kondisi sebelumnya ya, tiba-tiba haruslah Bu Esther itu lari pagi. Ada apa? Pasti ada sesuatu kan? Nah, haruslah kamu sempurna. Ada sesuatu kan? Rupanya, gitu. Rupanya tabiat, kelakuan, pikiran di dalam pikiran dan hati orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi, itu mengenai perbuatan baik, yaitu taat pada hukum tertulis yang dapat membawa kepada kehidupan yang kekal. Yesus bilang, nggak bisa. Ya, makanya kepada salah seorang pemuda yang kaya itu ya, yang taat melakukan Taurat, yaitu perintah-perintah itu. Yesus katakan, kalau engkau hendak sempurna, gitu. Kalau engkau hendak sempurna, jangan labuhkan hatimu, pikiranmu ke mana? Ke hal yang sementara. Karena kemuliaannya akan pudar gitu, yang di bumi ini. Kepada perbuatan-perbuatan hasil dari kau mengikuti atau taat pada hukum Taurat itu, jangan. Yesus bilang, kumpulkanlah hartamu di surga, labuhkan gitu, labuhkan hati dan pikiranmu ke sana di mana Kristus itu ada gitu, ya. Dia mau bilang begitu ya, karena nanti aku akan ke sana kan gitu, ya. Hatimu pindahkan ke surga gitu, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada gitu, ya kan. Juallah segala milikmu, ya, juallah segala milikmu, ya. Dia mau pindahkan itu. Nah, saudara bisa perhatikan di situ. Jadi ada filosofi kebenaran yang luar biasa di situ. Ini yang dikatakan di dalam Kolose pasal 1 ya, kalau nggak salah ya. Ini yang turun temurun dari abad ke abad ya. Ini menjadi rahasia gitu yang tersingkapkan. Saudara dan saya harus terus mencari itu, ya. Mengenai itu. Nah, mari kita sebelum lanjut ya, kita lihat dulu ya bagaimana Petrus melihat mengenai apa yang Petrus tangkap selama dia bersama dengan Yesus, dan setelah itu seperti apa dia bersikap gitu, bersikap dalam kehidupannya sebagai apa? Sebagai murid Kristus gitu. Sebagai apa? Sebagai kepadanya domba-domba gitu ya, dipercayakan yaitu menjadi gembala. Gitu. Menurut saya ini luar biasa, ya. Jadi Petrus tuh menjadi saksi kemuliaan Kristus. Kemuliaan yang akhirnya Petrus juga jelaskan bahwa ini adalah sumbernya dari Allah, gitu, dari Bapa. Kita baca dulu saudara ya, ayat 1 sampai 4, ya, ayat 1 sampai 4. Saudara perhatikan saja di layar, ya. Teman-teman bisa terbaca nggak sih, atau hanya bisa terlihat? Terlihat dan terbaca. Oke. Terlihat dan terbaca. Emang bisa Pak terbaca tapi tak terlihat? Bisa. Oke. Aku menasihatkan para penutua di antara kamu. Bisa di antara salah dua, salah tiga dari kita saudara ya. Tapi kalau salah tiga nggak di sini saudara ya. Salah dua atau salah empat dari kita ya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua. Ya, jadi dia mengkontekstualisasikan dirinya, gitu ya. Dan saksi penderitaan Kristus. Jadi dia saksi penderitaan. Katanya apa saudara? Yang juga. Jadi Petrus bilang yang juga akan mendapat bagian. Siapa yang mau dapat bagian? Pasti mau ya. Apa Pak? Ya, oke. Ada biasanya sih bagian potongan-potongan daging itu tuh kalau ada pesta kan, kurban. Nah ini enggak saudara. Mendapat bagian dalam kemuliaan. Jadi lihat ya kata-kata penting. Mendapat bagian. Berarti apa?
Ya banyak orang dibagi-bagi itu. Jadi kita mendapat bagian. Petrus bilang aku juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan. Jadi saudara bayangkan nggak bahwa kalau begitu kemuliaan ini sudah ada dong ya. Kemuliaan ini sudah ada. Nah ini yang kita tahu bahwa rupanya kemuliaan ini itu memang sumbernya di dalam Allah Bapa itu. Di dalam Dia. Kemuliaannya ini kemudian bercahaya menjadi terang gitu. Sehingga di kota mulia itu dikatakan kemuliaan Allah itu menerangi kota itu. Ya, kemuliaan Allah menerangi kota itu. Kota itu tidak perlu matahari dan bulan katanya. Karena kemuliaan Allah meneranginya. Saudara bisa memiliki fantasi itu kan, imajinasi itu. Tapi yang menarik di sini yang akan dinyatakan kelak gitu, ya. Jadi menarik kan? Yang satu ingin melihat kemuliaan itu sekarang di sini, jadi sementara gitu. Tapi yang dimaksudkan ya Allah itu adalah kemuliaan yang akan dinyatakan kelak gitu. Nah, kita lanjut ya. Ini jadi pengantar nih yang luar biasa menurut saya. Karena akan ditutup dengan kata yang luar biasa. Tapi di tengah-tengahnya memang gini ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ini juga message-nya nyampe, saudara. Jangan dengan paksa. Jadi kita nggak boleh paksa-paksa orang nih, saudara ya. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, apalagi ya, punya motif gitu ya. Tapi kalau motif batik nggak apa-apa. Tetapi dengan pengabdian diri gitu, ya kan? Jadi kelihatan sekali ya. Ini adalah satu gambaran kalau kita jadi penatua atau pengurus jemaat atau pelayan, kita yang berkata seperti Pak Petrus ini bahwa akan dapat bagian dalam kemuliaan kelak nanti, itu harus bersikap kayak gini nih, gitu. Harus sukarela dengan pengabdian diri, harus gitu, ya. Ini dikasih kontraknya di sini. Tidak mencari keuntungan, gitu, ya. Nah, janganlah kamu berbuat seolah-olah, apalagi nih saudara ya, seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, jadi ketika Petrus gitu ya memiliki memiliki pandangan dan menasihati para pengurus domba-domba, yaitu penatua ini, dia katakan bahwa aku yang akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Aku menasihatkan kamu supaya kamu seperti ini sikapnya. Dan finally, akhirnya kamu itu harus jadi teladan. Saudara lihat nggak? Tetap akhir dari semua itu katanya apa? Maka kamu gitu ya, yang bersikap seperti itu. Jadi kita bersikap baik itu ya. Seperti pemuda yang kaya itu, kamu melakukan hukum tertulis itu harus punya tujuan gitu. Harus punya tujuan, ya. Harus punya tujuan, harus punya target akhir gitu, target akhir. Yaitu apa? Apabila gembala agung itu datang, ya sama ini kan, yang akan dinyatakan kelak. Kapan itu? Yaitu ketika gembala agung itu datang. Gembala agung itu siapa? Kristus. Ketika Kristus datang, apa katanya? Saudara, jadi ini Petrus punya imajinasi akhir dalam hidupnya, gitu. Kamu akan, di sini kan, aku akan ya mendapat bagian dalam kemuliaan itu. Sekarang kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dalam bahasanya Paulus, yang mengatasi segala sesuatu. Mendapat mahkota kemuliaan. Nah, karena gitu ya, karena ayat 10 ini gitu saudara. Karena ayat 10 ini ya. Allah sumber segala kasih karunia itu yang telah memanggil kamu dalam Kristus ya.
memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi Allah sumber kasih karunia ini memiliki hanya satu agenda, yaitu memanggil orang kepada kemuliaannya yang kekal, tetapi melalui Kristus gitu. Saudara kalau perhatikan di sini ya, kamu itu harus bersikap seperti ini. Ya, bersikap sukarela, ya, tidak cari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri gitu ya. Tidak memerintah seolah-olah atas mereka gitu, yaitu domba-domba itu ya. Di sini dikatakan apa? Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi sama seperti Kristus menderita ya, maka kamu juga gitu ya, yang dipanggil kepada kemuliaannya ini pasti masuk ke dalam penderitaan ini. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan penderitaan badani, saudara, fisik, nggak ada. Ya, karena apa? Karena penderitaan fisik badani itu kan di tubuh. Sementara kemuliaan itu ini tidak bicara mengenai kemuliaan tubuh. Kenapa? Karena kalau tubuh yang hina itu, yang memang di dalamnya natur kodrat dosa itu, memang akan diganti dengan tubuh yang mulia. Ya, jadi tidak akan ada orang yang disability di surga, gitu. Nggak ada. Karena diganti, gitu. Saudara kalau punya bopeng-bopeng gitu karena jerawat, nggak ada, diganti. Ganti. Telinga mungkin pernah salah tusuk ya, karena pasang anting, diganti tubuh. Jadi artinya fokusnya di sini apa? Fokusnya di sini itu mengenai apa? Mengenai batin, mengenai jiwa, ya, mengenai batin, yaitu jiwa, yaitu roh. Makanya dikatakan ini yang menjadi fokus, yaitu roh dan jiwa kita, saudara. Ya, nah ini yang dikatakan juga, ya, ini yang dikatakan juga di dalam Ibrani 2 ayat 10 dan 11. Jadi kebayang ya, saudara bisa lihat ya. Ini buat saya ini menarik sekali, ya. Ini kan kita belum pernah bahas nih. Tapi saya tertarik karena Petrus langsung. Jadi Petrus tuh punya harapan. Kalau Paulus kita udah pernah bahas, tapi Petrus tuh punya harapan ini loh. Nanti gue mendapat bagian dalam kemuliaan loh, nah yang akan dinyatakan kelak. Padahal dia tuh ketemu Yesus, lihat Yesus naik ke surga, lihat Roh Kudus termanifestasi dan memenuhi jemaat-jemaat itu. Bahkan dia masih sempat demonstrasi kuasa Roh Kudus itu kan. Tapi bilang begini loh, bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan kelak. Dan dia bilang bahwa ketika dia datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan itu. Dan dia simpulkan bahwa Allah itu yang memanggil kamu kepada kemuliaannya itu melalui Kristus. Nah, ini yang diulang sebenarnya di Ibrani 2 ayat 10. Kalau saudara perhatikan, memang sesuai keadaan Allah, saudara, keadaannya Allah atau esensinya Allah. Naturnya Allah loh, saudara. Jadi keadaannya Allah itu memang ini. Ya, memanggil kamu kepada kemuliaan. Ini diulang di sini, ya. Dan memang sesuai dengan keadaan Allah. Kita skip ini ya. Ini adalah deskripsi mengenai Allah. Yaitu apa? Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Ya, ke kota yang kudus itu. Kan, ke kota yang kudus itu. Karena Allah hanya ada di kota yang kudus itu kan. Keberadaan atau esensi Allah itu hanya di situ. Hanya ada di situ. Allah hadir di sini. Allah hadir di sini, enggak hadir. Yang hadir di sini adalah apa? Energinya. Yang hadir di sini apa? Kekuatan kuasanya. Yang hadir di sini itu dunamosnya. Siapa? Rohnya hadir di sini. Firman-Nya hadir di sini. Hikmatnya hadir di sini. Tapi Allah di terang yang tak terhampiri. Itu ada di kota itu. Kota yang kudus namanya. Ya kan? Gitu. Kota yang kudus. Jadi ketika saya stop dulu saudara. Ketika Rasul Yohanes ya
Dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi penglihatan, karena langit baru, bumi baru itu nggak ada. Belum ada. Lalu ayat 2 langsung bilang begini, dan aku melihat Yerusalem yang baru turun dari surga. Turun dari surga. Saudara, Yesus bilang, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Disitulah rumahnya Bapa berarti. Bapa kami yang di surga. Berarti rumah Bapa ada di situ. Terus Yohanes 14, Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau begitu, di rumah Bapa ini maksudnya apa ini? Wahyu 21 ayat 2 bilang, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga. Turun dari tempatnya Bapa. Bapa ikut di situ dong. Turun. Berarti di situ rumah Bapa. Berarti di dalam Yerusalem baru. Luar biasa nggak itu sebenarnya? Jadi turun dari surga. Yerusalem baru itu sudah ada. Disitulah rumah Bapa. Itu luar biasa. Itulah keadaan Allah itu yang memang merancang ya untuk membawa banyak orang kepada kemuliaannya. Nah, saudara kalau perhatikan ada dua kata di sini yang menarik. Ya, ini kan udah dibilang begini ya, Gembala Agung itu datang. Oke, jelaskan Gembala Agung itu datang. Dan Gembala Agung ini loh yang aku jadi saksi penderitaannya. Disebut ya. Nah, menarik kan? Diulang di Ibrani 2 ini rupanya guna dari semuanya ini itu Yesus ini menjadi sempurna. Yesus menjadi sempurna. Jadi kita bisa melihat, kemuliaan yang kekal ini bukan kemuliaan yang sementara. Kemuliaan yang sementara itu berlabuh pada apa? Ya, sorry, kemuliaan yang kekal itu, ya, kemuliaan yang kekal itu berarti apa, saudara? Itu berhubungan dengan kesempurnaan. Ya. Kemuliaan yang kekal itu berhubungan dengan sempurnaan. Hidup yang kekal itu Yesus bilang, kalau engkau hendak tetapi satu lagi yang kurang, karena pemuda yang kaya ini kan bagaimana aku bisa masuk ke dalam hidup yang kekal. Yesus bilang, satu lagi yang kurang, hendaklah engkau sempurna. Ya, juallah segala milikmu supaya apa katanya? Supaya engkau mengumpulkan harta di surga, kan? Ya, supaya engkau mengumpulkan harta di surga. Artinya apa? Di situ hatimu berada, kan? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, gitu kan? Hendaklah engkau sempurna, gitu. Nah, kelihatan di sini, saudara ya, bahwa kemuliaan yang kekal itu, yang dalam keadaannya Allah, yang merancang untuk membawa banyak orang kepada kemuliaan, itu hubungannya dengan kesempurnaan. Nah, Yesus menjadi sempurna. Jadi waktu Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna, rupanya Yesus juga menjadi sempurna. Gitu. Ini yang sangat penting, saudara. Yang pertama, nanti ini kita akan bahas nih, besok ini, mengenai kesempurnaan itu hubungannya dengan kemuliaan. Dan nanti hubungannya dengan bagaimana Kristus jadi sempurna? Rupanya dia itu kepenuhan kealahan. Gitu. Nah, bagaimana Kristus mendapatkan kepenuhan kealahan yang adalah kepala dari jemaat. Dan kita adalah jemaat yang juga harus sampai pada satu tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhannya Kristus gitu. Sehingga kalau Kristus jadi sempurna, maka setiap anak-anak Allah yang sampai pada tingkat pertumbuhan yang sama seperti Kristus, maka dia pasti juga jadi sempurna. Gitu. Itu yang pertama di sini yang menarik, saudara. Yang kedua adalah caranya gimana? Rupanya ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Wah, menarik kan? Nanti kita bahas di Yohanes pasal 17 dan 8 ini. Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Jadi kesempurnaan itu lahir ketika ada proses pengudusan gitu. Nah, yang menarik di sini adalah mereka itu semua berasal dari satu. Semua mereka ini dikatakan saudara. Nah, saudara, kita lanjutkan besok di sini yang bagian ini ya. Tapi sebelum malam ini berakhir, ya, di Zoom ini, saya ingin saudara melihat kenapa Petrus tuh serta-merta dengan ringkas ya 4 ayat ini
luar biasa dia apa, mengekspresikan diri gitu, bahwa ini yang paling gua mau nih ya, dapat bagian dalam kemuliaan, yaitu mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu itu. Kenapa? Karena cerita yang di Matius 17, ketika Petrus punya pengalaman ini bersama dengan Yakobus dan Yohanes, saudara. 6 hari kemudian, ya, Yesus membawa Petrus. Jadi Yesus punya rencana, memang, ya. Yakobus dan Yohanes, ya, Petrus, Yakobus dan saudaranya bersama-sama mereka naik di atas gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya. Nah, ini kan seperti Musa kan? Ya, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Saudara, kalau lihat kata yang paling penting dalam kalimat ini adalah wajahnya bercahaya. Karena kata wajahnya bercahaya ini adalah simbol dari kemuliaan. Saudara, kalau baca 2 Korintus 4 ayat 6, ya, dikatakan kemuliaan Injil itu, kemuliaan Allah itu, ya, itu nampak pada wajahnya Kristus. Jadi wajahnya bercahaya itu adalah cahaya dari kemuliaan itu. Dan kemudian yang menarik di sini, yang kedua adalah pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Allah itu bersemayam di terang yang tak terhampiri. Kemudian Kristus bilang, akulah terang dunia. Dan kemudian dia bilang, hendaklah terangmu bercahaya. Nah, ini semua saling terkait, nanti kita bahas. Tapi yang saya mau jadikan fokus di sini adalah, maka nampak kepada mereka Musa, Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di sini. Ini saudara dasar dari lagu itu loh ya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu ini. Ya, jadi jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Nggak mau kemana-mana, karena begitu indahnya kemuliaan yang mereka lihat itu. Saudara, perhatikan ya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan mereka dari itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara tahu nggak? Di ayat itu kemudian bilang, katanya Elia mau datang. Ini kalau saudara baca nanti lanjutannya ini. Rupanya Elia ini Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis membaptis Yesus kan? Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Datanglah Yesus, dibaptis Yohanes Pembaptis. Dalam cerita itu singkatnya muncul kata ini. Terdengarlah suara dari surga, dari tempat kemuliaan itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini jaraknya jauh loh, saudara. Tapi 2 kali. Kapan dia berkenannya kalau gitu? Tidak usah kita bahas. Yang penting di sini adalah rupanya berkenan itu kaitannya dengan pasti kemuliaan. Dapat 2. Sekarang saudara tahu nggak? Jadi Petrus punya pengalaman langsung mengenai apa? Kemuliaan itu di bumi ini. Nah, kalau kita nanti ngomong mengenai Paulus, dia juga rupanya di dalam perjalanan ke Damsik, dia lihat itu yang namanya wajah Kristus sampai dia buta, bercahaya. Ini mirip nih. Ya. Sehingga mereka ini berdua menggambarkan yang namanya kemuliaan yang nanti menerangi kota yang kudus itu. Luar biasa. Nah, itulah kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin gini. Saya yakin seluruh gelora batinmu, bahkan di setiap nafas kita, itu kita pasti memiliki satu gairah, satu kerinduan. Kalau mau membuat biasa-biasa saja ya, satu kerinduan. Kalau kita memiliki kerinduan itu seperti Paulus ini, seperti Petrus ini, mendapat bagian di dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Dan itu bicara mengenai mahkota kemuliaan itu. Ya, ya, nanti hari-hari ke depan kita akan masuk ke soal itu dan kita akan bahas.
mengenai apa? Mengenai bagaimana perjalanan setiap anak-anak Allah itu untuk masuk juga di dalam kemuliaan itu. Karena tidak ada yang lain. Tapi saudara tahu nggak? Ya, kenapa saya jelaskan ini? Kita ada 2-3 menit ya. Kehidupan rohani kita kalau terjebak, saya ulang, kalau kehidupan rohani kita apapun, dinamikanya apapun ya, apapun, menjadi pemain utama, menjadi pemain pengganti ya, kehidupan ya rohani kita gitu ya, pelayanan mau jadi pemain utama, pemain pengganti, apalagi kalau pemain bayaran, wah, tadi di sini disinggung-singgung tuh, ya kan? Kalau tidak gairahnya mengenai kemuliaan itu, pasti you miss the target. Pasti apa? Sorry ya, hamartia. Pasti miss the target. You miss the target. Teman-teman, ya, bagaimana tidak? Ya, ahli-ahli Taurat yang luar biasa demonstrasikan ya di depan Yesus mengenai apalagi yang kurang. Apalagi yang kurang. Yesus bilang, jual segala milikmu supaya kau punya harta di surga. Artinya apa ya? Di mana hartamu berada, hatimu ada di surga. Sekarang hatimu tidak ada di surga. Gitu. Tidak di surga. Ya. Hatimu itu tidak diarahkan ke atas gitu. Ya. Jadi teman-teman, apapun kita sibuk di dalamnya setiap hari, kita harus terus memperkaya gitu. Memperkaya tabiat kita loh, tabiat kita. Ya. Kita udah banyak pengetahuan ini, tapi tabiat kita yang selalu mengarahkan kita untuk memutuskan, tabiat kita yang mengarahkan kita untuk memutuskan satu hasil yang hasilnya itu emas, bukan kayu gitu. Kalau kayu terbakar, selamat nggak? Ya, tapi seperti dari dalam api. Amin. Kita tutup dalam doa ya. Bapa, kami mengucap syukur, terbatas dalam kata, pasti, tetapi tidak pernah Engkau berhenti untuk singkapkan kebenaran-Mu, karena Kau sendiri dalam keadaanmu memiliki kerinduan untuk membawa kami sampai kepada kemuliaan yang kekal itu. Kami terus bergairah, merindukan, mengharapkannya, karena kami tahu segala sesuatu yang lain fana, sementara. Kemuliaannya sementara. Kemuliaannya pudar. Tetapi di dalam Kristus, yaitu yang menyingkapkan segala sesuatu. Ketika kami cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Bukan mudah-mudahan, tetapi Allah memastikan dan menjamin bahwa kami akan sampai ke kota yang mulia, kota yang kudus itu, Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapak. Seluruh harapan kami taruh kepada kebenaran itu, yang pasti akan menguduskan kami, yang bersumber dari yang satu, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam Kristus Yesus, Engkau telah menggenapi karya ini, sehingga kami boleh dengan keberanian masuk ke dalam tahta kasih karunia itu, untuk menerima mahkota kemuliaan itu. Dari hari ke hari kami ingin mengerjakannya sampai tuntas. Terima kasih Bapak. Saudara, bangkitkan imanmu, supaya iman yang terus dipimpin kepada kesempurnaan itu menjadi tahan uji. Percaya bahwa engkau akan tetap dilengkapi, ditubuhkan, dikokohkan, dikuatkan oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri di dalam engkau. Dia pasti menghibur di dalam keadaan yang menyedihkan. Dia pasti menolong di dalam keadaan yang sangat terjepit atau menekan. Pasti engkau diangkat, asalkan engkau sungguh-sungguh melabuhkan seluruh pengharapan dan kegairahanmu itu hanya ke rumah Bapa, ke atas di mana Kristus ada. Pikirkanlah
perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu Bapa di surga. Saudara yang percaya, yang diberkati bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Amin.